Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilsa Maulana dengan NIM 2385110032. Di sini saya mengambil materi peristiwa Sakifah Bani Sa'idah dari ketiga materi yang sudah diberikan. Gitu. Di sini saya bakal mulai bercerita dari apa itu peristiwa Sakifah Bani Sa'idah, kenapa bisa terjadi, siapa aja tokoh-tokohnya, gimana jalannya peristiwa itu. Plus juga aku bakal ngasih kutipan dari kitab Turut dan ngejelasin sedikit tentang konteksnya gitu. Nah, pertama-tama yang bakalan kita bahas adalah apa itu peristiwa Sakifah Bani Sa'idah ini. Jadi peristiwa Sakifah Bani Sa'idah ini adalah salah satu momen paling penting dalam sejarah Islam klasik yang terjadi pas banget setelah wafatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di tahun 11 Hijriah atau 632 Masehi. Kejadian ini menjadi awal mula dinamika sosial siapa yang bakal jadi pemimpin umat Islam selanjutnya gitu, dan akhirnya melahirkan banyak peristiwa-peristiwa penting serta perpecahan di kalangan umat Islam sendiri gitu. Sakifah juga jadi simbol awal munculnya perdebatan politik dan teologi yang berpengaruh masih kerasa sampai sekarang gitu. Selanjutnya adalah kenapa peristiwa Sakifah ini bisa terjadi gitu. Jadi gini, awal wafatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini kan ninggalin kekosongan kepemimpinan kan di tengah umat yang baru aja bersatu lewat ajaran Islam gitu. Karena nggak ada wasiat yang jelas dari Nabi soal siapa yang harus jadi pemimpin setelah beliau wafat, akhirnya muncullah kegelisahan di kalangan para sahabat, terutama dari kelompok Ansor dan Muhajirin. Kaum Ansor yang merasa udah banyak berjasa dalam mendukung dakwah Nabi, ngumpul nih di Sakifah Bani Sa'idah buat diskusiin siapa nih yang cocok buat jadi pemimpin baru untuk Madinah dan umat Islam gitu. Nah, sementara itu sebagian muhajirin kayak Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah ini langsung datang nih ke Sakifah setelah dengar ada pertemuan itu. Karena mereka khawatir bakal ada dualisme atau dua pemimpin yang bisa bikin umat ini pecah gitu. Itu sedikit tentang peristiwa Sakifah itu ya. Kemudian siapa aja nih tokoh-tokoh penting dalam peristiwa Sakifah? Yang pertama ada Abu Bakar bin Abi Quhafah yang menjadi tokoh utama dari pihak Muhajirin dan akhirnya dibaiat jadi khalifah pertama gitu. Selanjutnya ada Umar bin Khattab yang mendukung penuh Abu Bakar dan aktif banget tuh dalam proses pembaiatannya gitu. Selanjutnya ada Abu Ubaidah bin Al-Jarrah yang menjadi penengah perdebatan antara Ansor dan Muhajirin gitu. Kemudian ada Sa'ad bin Ubadah yang menjadi pemimpin kaum Ansor yang sempat diusulin juga jadi pemimpin gitu. Selanjutnya yang terakhir ada Ali bin Abi Thalib yang nggak bisa hadir di Sakifah karena lagi sibuk ngurusin jenazah Nabi bareng keluarga dan beberapa sahabat dekat lainnya gitu. Terus gimana sih jalannya peristiwa Sakifah ini? Menurut Thorik At-Tabari dan Al-Kamil fi At-Thorik, peristiwa ini terjadi pas sebagian besar sahabat termasuk Ali bin Abi Thalib lagi sibuk ngurusin pemakaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di saat yang sama, kaum Ansor udah ngumpul di Sakifah buat nentuin pemimpin baru. Begitu Abu Bakar, Umar, dan Abu Ubaidah datang, langsunglah terjadi perdebatan sengit soal siapa nih yang paling layak jadi pemimpin gitu kan. Abu Bakar lalu ngasih argumen, ngomong kalau sebaiknya pemimpin itu dari kaum Quraisy gitu. Karena mereka sukunya Nabi kan dan udah jadi pusat kekuatan Islam gitu. Pada akhirnya Abu Ubaidah dan Bashir Bashir bin Sa'ad dari Ansor ini ngebujuk Ansor buat terima usulan itu. Jadi pembayatan Abu Bakar pun terjadilah secara spontan oleh sebagian kecil Muhajirin dan Ansor yang hadir gitu.
Dan di sini juga ada kata-kata yang menarik dari Umar. Beliau bilang gini, Umar bilang dalam satu sarung pedang nggak mungkin ada dua bilah pedang. Yang maksud dari perkataan Umar ini adalah maksudnya harus ada satu pemimpin aja biar umat ini nggak pecah gitu. Nah, akibat dan dampak dari peristiwa Sakifah ini adalah terbentuknya Khalifah Abu Bakar, Khalifah pertama. Abu Bakar jadi Khalifah pertama kan, ngebuka era Khulafaur Rasyidin gitu. Dan yang kedua, munculnya perpecahan politik yang nggak semua sahabat ini langsung terima hasil dari Sakifah ini. Ali bin Abi Thalib dan sebagian Bani Hashim ini nggak langsung membaiat Abu Bakar. Jadi muncullah ketegangan internal gitu. Kemudian terjadi serangan ke rumah Fatimah Az-Zahra. Salah satu akibat langsungnya salah satu akibat langsungnya adalah penyerangan ke rumah putri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni Fatimah buat maksa Ali supaya berbaiat, yang menurut sebagian riwayat bikin Fatimah ini wafat gitu. Terus lanjut lagi terjadi perampasan Fadak, yakni harta milik Fatimah diambil negara, yang menurut sebagian sejarawan dianggap buat melemahkan posisi ekonomi keluarga Nabi lah gitulah. Dan selanjutnya menjadi akar perpecahan antara Sunni dan Syiah gitu. Sakifah ini jadi awal mula perbedaan mendasar antara Sunni sebagai pendukung Abu Bakar dan Syiah sebagai pendukung hak Ali sebagai penerus Nabi gitu. Nah, selanjutnya saya bakalan mengutip 3 teks dari kitab Turat gitu. Nah, saya bakal mulai membacakan teksnya dulu ya. Jadi yang pertama ada di Tarik At-Tabari. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana Umar ibnul Khattabi qabla an yaktakiya bi Abi Bakri liyubayi'ahu. Ali ibnu Abi Thalib kana minal ladzina syaraku fi tahsyili janazati an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa dzufina nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi waqti tima'i Abi Bakri fi Sakifati Bani Sya'idah. Yang arti dari kutipan teks ini adalah Umar bin Khattab sebelum menghampiri Abu Bakar untuk membaiatnya, Ali bin Abi Thalib adalah salah seorang yang ikut dalam prosesi pengurusan jenazah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikuburkan pada saat Abu Bakar berkumpul di Sakifah Bani Sya'idah gitu. Nah, kemudian konteks dari teks tersebut ini menegaskan bahwa peristiwa Sakifah ini terjadi secara bersamaan dengan proses pengurusan jenazah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam gitu. Ali bin Abi Thalib bersama keluarga dan beberapa sahabat dekat tidak hadir dalam pertemuan Sakifah karena sedang mengurus pemakaman Nabi kan gitu. Nah, hal ini juga berdampak pada terlibatnya seluruh sahabat utama dalam proses pemilihan khalifah, sehingga keputusan yang diambil di Sakifah itu hanya melibatkan sebagian kecil dari komunitas muslim gitu, terutama dari kalangan muhajirin dan ansor yang hadir di tempat itu. Fakta ini kemudian menjadi dasar kritik sebagai kelompok khususnya Syiah yang menilai proses suksesi di Sakifah ini tidak inklusif dan mengabaikan hak-hak keluarga Nabi sebagai penerus kepemimpinan gitu. Nah, itu adalah teks yang pertama yang dari kitab Turat yang saya ambil. Kemudian yang kedua adalah Al-Kamil fi At-Thariq. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzufinan nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba'da salasati ayyamin min wafatihi walakinnal asaha annahu dzufina fi waqti wujudi Abi Bakri wa Umar fi
Syaqifati Bani Sya'idah. Tuh. Yang artinya adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikuburkan 3 hari setelah wafatnya. Namun yang lebih sahih adalah beliau dikuburkan pada saat Abu Bakar dan Umar berada di Saqifah gitu. Nah, riwayat ini juga memperkuat bahwa pegangan Abu Bakar sebagai khalifah ini berlangsung ketika sebagian sahabat termasuk Ali bin Abi Thalib sedang sibuk mengurus pemakaman Nabi gitu. Ibnu Asir dalam Al-Kamil fi At-Thariq ini juga menegaskan bahwa proses pemilihan khalifah berlangsung tanpa kehadiran penuh keluarga Nabi dan sebagian besar sahabat utama Nabi gitu. Hal ini juga mengindikasikan atau menekankan bahwa keputusan yang diambil di Saqifah itu lebih bersifat darurat gitu dan tidak melibatkan musyawarah menyeluruh dengan seluruh elemen penting umat Islam pada saat itu. Kejadian ini kemudian menjadi salah satu akar munculnya perdebatan pandangan antara kelompok Sunni dan Syiah mengenai legitimasi kepemimpinan pasca Nabi gitu. Kemudian yang ketiga, teks yang ketiga yang saya ambil adalah riwayat dari Habib bin Abu Sabit dalam Thariq At-Tabari. Jadi gini, Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana wasitun nizai minal muhajirina Abu Ubaidah wa minal ansari Basiru nu sa apa namanya Basiru nu Sa'di faqamam bi'ibna il jama'ati bi annal khijafata lil muhajirina wahdahum. Yang artinya kutipan ini tuh artinya penengah perdebatan dari kalangan muhajirin yaitu Abu Ubaidah tuh, sedangkan dari Ansor adalah Bashri bin Sa'd. Keduanya membujuk agar hanya ada satu khalifah dari kalangan muhajirin gitu. Riwayat ini menjelaskan atau menyoroti adanya kompromi antara dua kelompok umat Islam saat itu, yakni muhajirin dan Ansor. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah dari pihak muhajirin dan Bashri bin Sa'ad ini dari Ansor berperan sebagai mediator yang mendorong tercapainya kesepakatan agar hanya ada satu pemimpin umat Islam, yaitu dari kalangan muhajirin. Kompromi ini akhirnya mengarah pada terpilihnya Abu Bakar sebagai khalifah pertama gitu. Riwayat ini juga menunjukkan bahwa proses pengambilan keputusan di Saqifah ini berlangsung dalam suasana intens serta adanya upaya yang menghindari perpecahan lebih lanjut di kalangan umat Muslim gitu. Nah, mungkin cukup sekian ya. Kesimpulan dari peristiwa ini adalah peristiwa Saqifah Bani Sa'idah ini yakni momen yang paling krusial yang nentuin arah sejarah Islam ke depannya gitu. Dengan dengan paham latar belakang jalannya peristiwa dan akibat-akibatnya, kita ini bisa ambil pelajaran soal pentingnya tata kelola kepemimpinan yang adil dan inklusif gitu. Nah, peristiwa ini juga ngingetin kita buat selalu jaga persatuan dan menghindari konflik internal yang bisa ngelemahin kekuatan umat Islam. Mungkin cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.